Excel biasa atau mau pakai software yang bermacam-macam jenisnya. Tetapi Pak, itu sebenarnya adalah menggambarkan apa yang ada, energi flow yang ada di energi balance table ini. Jadi ini sangat krusial gitu ya, untuk difahami, sehingga kuliah hari ini sangat penting sebagai pondasi untuk mengerti energi, pemodelan energi ini ke depan. File ininya sudah saya share di Microsoft Teams. Saya akan share screen di sini. Sudah kelihatkah? Sudah terlihatkah slide saya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Energi balance table. Apa sih itu energi balance table? Nah, kita kembali lagi ke konsep dasarnya, sistem penyediaan dan pemanfaatan energi. Bloknya selalu seperti ini. Ada supply di sini, terus kemudian ada conversion, terus ada demand. Bahwa strukturnya ini nanti setiap negara bisa berbeda, itu boleh saja gitu ya. Bahwa misalkan di supply ini berbeda-beda setiap negara, ya tergantung pada kondisi daerah tersebut. Teknologi konversinya bisa berbeda-beda, boleh saja gitu ya. Tergantung pilihannya setiap bagaimana nanti yang menghasilkan penyediaan dan pemanfaatan energi ini dengan biaya termurah, dengan tetap memperhatikan environmental impact-nya. Nah, tapi logika dasarnya adalah seperti ini, ada 3. Supply, ada conversion, ada demand. Terus kemudian ini yang di luar ini adalah environment atau lingkungan dari sistem penyediaan dan pemanfaatan energi tersebut. Bagaimana alirannya? Kita lihat di sini dari supply ke demand itu alirannya seperti apa gitu ya, secara konsepnya. Supply chain-nya itu seperti ini secara sederhana. Ada extraction and treatment. Misalkan kalau batu bara itu yang diambil gitu ya, terus kemudian di treatment, dibersihkan dan lain sebagainya. Kalau extraction ini diambil misalkan dibor untuk minyak misalkan. Dari sini itu ada namanya primary energy supply. Ini dari produksi sini primary energy supply. Primary energy supply ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari produksi dalam negeri sendiri tadi yang diekstrak, ditambah dengan import kalau misalkan kurang, import dari luar. Terus misalkan ada yang diekspor, dikurangi ekspor. Terus ada stock change, persediaan misalkan stock change. Nah, baru kemudian dari primary energy supply ini melalui conversion teknologi. Kalau minyak melalui refinery gitu ya, ada kilang kilang minyak, ada kilang LPG, itu di conversion. Termasuk juga pembangkit listrik tenaga PLTU misalkan, PLTGU, PLTD dan lain sebagainya, itu conversion. Kemudian transmission and distribution. Kalau di oil misalkan ya pipa gasnya seperti itu, nah ini kalau di listrik ya kita sudah tahu semua transmission and distributionnya. Baru kemudian jadi final energy. Final energy dalam bentuk listrik katakanlah. Terus kemudian baru dimanfaatkan listrik itu untuk apa? Untuk end use, untuk nyalain AC, kulkas, televisi, itu end use appliances di sini. Baru kemudian apa yang ada setelah di end use ini, useful energinya, misalkan kalau lampu dalam bentuk pencahayaan seperti itu. Kalau mobil dalam bentuk mechanical motionnya, bergeraknya, perpindahannya gitu ya. Nah, di antara proses-proses ini itu pasti terjadi losses.
Kalau teman-teman di listrik sudah tahu TND losses gitu ya. Kalau di kilang minyak juga pasti terjadi losses, dan ini dikumpulkan jadi satu menjadi losses seperti itu. Katakanlah setiap proses di sini akan menjadi losses. Itulah energi supply chain atau aliran energi dari mulai extraction di ekstrak di awal, terus kemudian produk extraction ini production ya, terus kemudian ada import jika kurang gitu ya, terus kemudian ada ekspor, terus kemudian ada stock change. Nah, ini lebih menggambarkan lebih jelas lagi gitu ya, penjelasan di dalam slide sebelumnya. Ada indigenous production itu adalah produksi dalam negeri. Terus ada import, ada ekspor, ada stock change. Ini bisa masuk ke primary commodity di sini. Primary supply bisa masuk di sini kalau import, atau ekspor jika keluar. Atau stock change jika ada perubahan stok di sini, itu apakah stoknya lebih besar atau stoknya lebih kecil, itu terjadi keluar masuk di sini gitu ya. Nah, dari primary commodity ini kemudian ditransformasi. Yang tadi bisa kilang minyak, bisa power plant, terus kemudian menjadi secondary commodity. Nah, di secondary commodity ini itu bisa saja juga ada import, ada ekspor. Import dan ekspornya itu tidak hanya di primary saja, tetapi juga di secondary juga bisa terjadi seperti itu. Itu yang di kuliah minggu lalu mungkin sudah kita jelaskan ya, jadi atau di kuliah, di mata kuliah yang lain. Bisa import ekspornya bisa dalam bentuk primer, bisa dalam bentuk sekunder. Dalam bentuk sekunder ini contohnya apa? Contohnya misalkan kita import sudah dalam bentuk BBM gitu ya, bukan dalam bentuk crude oil tapi dalam bentuk BBM. Misalkan di Kalimantan Barat kita ada import listrik, itu dalam bentuk sekunder di sini gitu ya. Ada ekspor, Indonesia juga ekspor diesel misalkan. Indonesia juga ekspor produk-produk kilang. Nah, di sini dari primary ini itu ada yang juga bisa langsung digunakan. Ini yang kita sebut kemarin dengan final energi. Final energi dia bisa primary bisa secondary. Contohnya misalkan di sini kayu bakar, di sini dari hutan menebang kayu terus kemudian digunakan langsung, ya itu udah di sini primary tapi dia bisa langsung digunakan menjadi final energy. Nah, kalau secondary ini yang tadi ya, misalkan dari batu bara ditransformasi menjadi listrik, kemudian listrik digunakan di sini, ini final use. Nah, itu adalah konsep dari commodity flow-nya gitu ya. Dan inilah yang menjadi dasar yang akan dicatat di dalam sebuah tabel energi balance ya. Aliran-aliran di sinilah yang akan kita catat mulai dari produksi sampai final use ini, yang akan kita catat di dalam energi balance. Nah, catatan itu menggambarkan alirannya. Alirannya seperti apa? Ini yang sudah pernah kita pelajari. Inilah yang kita catat nanti, itu sebenarnya energi balance table itu harus menggambarkan ini secara keseluruhan. Mana yang masuk ke pembangkit, dari pembangkit ini keluar kemana gitu ya. Dari pembangkit listrik ini masuknya bisa aja dari batu bara, ada dari angin, ada dari gas, itu masuk ke sini gitu ya. Itu yang akan kita catat di dalam energi balance table. Dan itulah inti dari pemodelan energi sebenarnya. Bagaimana kita memodelkan sesuatu yang rumit ke dalam sebuah penyederhanaan sehingga mudah dipahami.
Salah satu caranya yang paling utama itu selalu ada catatan energi balance table. Dan itu setiap negara ada. Dan itu bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Karakteristik artinya apa? Energi balance table negara yang satu pasti berbeda dengan negara yang lain. Nah, kalau kita lihat publikasi yang ada di Indonesia tentang energi balance table, ada yang dikeluarkan dari BPS gitu ya, tentang energi balance table, neraca energi Indonesia. Terus ada Handbook of Energy and Economic Statistics, yang ini bukan tidak hanya menggambarkan ini saja ya, di dalamnya ada macam-macam, tapi ada satu tabel energi balance table. Nah, disinilah karena ini yang dari ESDM gitu ya, lebih dekat dengan kita, lebih mudah memahaminya, sama saja sebenarnya, tapi inilah tentang energi, jadi kita ngomongin energi secara keseluruhan dari institusi yang memang ngomongin energi, walaupun saat ini terbitan ini dan terbitan ini itu sebenarnya sama saja. Nah, mungkin nanti ada sedikit-sedikit perbedaan tentang tanda, tentang definisi dan lain-lain. Tapi yang kita pelajari kali ini kita rujuk ke Handbook of Energy Economic Statistics of Indonesia. Buku ini adalah terbitan yang selalu dinanti-nanti setiap tahun gitu ya, oleh researcher, oleh orang-orang pengamat yang mempelajari tentang sistem supply demand energi di Indonesia. Dan ini rutin dikeluarkan. Nah, jadi di sini nanti kita fokus, nah ini bisa di-download gitu ya, di-download di websitenya ESDM, Handbook of Energy Economic Statistics. Ini keluar setiap tahun gitu ya. Nah, sekarang kita ke definisinya dulu. Kalau tadi itu pengantarnya gitu ya, tentang pentingnya energi balance table, bahwa itu adalah inti dari kalau kita ingin belajar energi modeling dan analisis kebijakan, harus memahami ini gitu ya, energi balance table. Apa sih energi balance table itu? Energi balance table adalah sebuah tabel input dan output energi sistem. Inputnya apa, outputnya apa, berserta bermacam-macam jenis teknologinya. The row, barisnya itu mengindikasikan tentang aktivitasnya. Aktivitas energi komoditi. Energi komoditi yang tadi ya, mulai dari produksi, terus kemudian ada konversi, transformasi, terus kemudian ada terakhir di demand gitu ya. Itu digambarkan dalam row-nya, dalam barisnya. Apa saja yang ada di dalam baris tersebut? Ada elemen-elemen utamanya, yaitu primary energy supply, primary energy activity, ada transformasi, ada own use and losses tadi ya, own use and losses, and energy consumption. Ada bagian-bagiannya itu. Intinya dari bagian ini itu menggambarkan aliran energi tadi, menggambarkan aliran dari supply, terus kemudian transformasi, terus kemudian di antaranya ada losses, kemudian ada demand atau konsumsi. Itu menggambarkan itu. Row-nya, barisnya itu menggambarkan itu. Sementara kolomnya itu menggambarkan jenis-jenis energinya. Jenis-jenis energi itu apa saja? Misalkan batu bara, terus kemudian gas, terus kemudian BBM, terus kemudian listrik, itu di dalam kolomnya. Nah, energi balance table ini itu merepresentasikan, ya seperti saya katakan tadi, ini menggambarkan sistem energi activity di sebuah daerah, sebuah region. Di kabupaten misalkan kita ngomongin ruwet gitu ya, ada energi balance table-nya sendiri. Di negara misalkan yang di sini publikasi ini adalah
negara gitu ya, Indonesia gitu ya, itu adalah Indonesia. Energi balance table itu merepresentasikan aktivitas energi di dalam sebuah wilayah gitu ya, baik itu negara, provinsi dan lain sebagainya, itu punya energi balance table sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita coba satu-satu ini melihat apa sih komposisinya. Coba kita lihat yang sebelah kiri dulu ini ya. Ada produksi, ada import, ada ekspor, terus di sini ada bunkers, terus ini ada stock change, terus ini ada primary requirement. Ini semua di dalam blok supply. Terus ada conversion, di sini ada conversion, transformation, terus kemudian net ini di sini semuanya isinya transformasi. Terus di sini ada demand. Demand itu nanti ada final energy consumption yang kemudian di mana ini agriculture, industri, transport, residential, komersial, non energy use dan lain sebagainya. Nah, yang paling krusial di sini, tolong diperhatikan, kita memahami konsep-konsepnya ini dulu. Ada tanda positif, ada tanda negatif. Itu apa sih? Itu apa sih? Tanda tersebut merepresentasikan apa? Nah, bayangkan saja bahwa kita punya sebuah sebuah kotak gitu ya, sebuah wadah gitu ya. Sebuah wadah kita sebut namanya primary supply. Terus kemudian ada penghubungnya di sini, ada wadah lagi di sini, ada yang namanya stok atau persediaan ya. Nah, di sini ada tanda plus dan minus, itu kita logika saja, nggak usah diapalin. Kalau kita primary supply di dalam sebuah ember, katakanlah seperti itu, primary supply itu, ketika kita menambahkan sesuatu ke dalamnya, itu maka tandanya kita sebut positif. Menambahkan gitu ya. Produksi, ada sebuah tempat di sini, primary supply namanya, kemudian Indonesia menghasilkan produksi energi, minyak, dan lain sebagainya, kita taruh semua di dalam tempat itu, kalau kita memproduksi berarti menambah primary supply. Ya. Terus kemudian katakanlah kotak ini itu negara Indonesia gitu ya. Kita memproduksinya indigenous production di sini. Ada juga import misalkan. Kita mendatangkan sumber dari negara lain, minyak misalkan, karena primary supply-nya dari produksi nggak cukup, maka kita mendatangkan dari Timur Tengah misalkan. Import ini positif. Karena kenapa positif? Karena kita menambahkan di dalam primary supply. Ekspor ya, karena ekspor, kenapa ekspor minus? Karena kita mengurangi, mengirim dari dalam negara kita keluar gitu ya. Bunkers itu apa? Nanti coba baca definisinya di dalam publikasi ini. Kalau di download terus kemudian baca definisinya masing-masing di dalamnya, itu akan dijelaskan apa bunkers itu. Bunkers adalah istilahnya sumber primary energy supply yang digunakan oleh kapal-kapal internasional gitu ya, artinya keluar dari sini, keluar dari primary supply ini. Nah, kemudian stok ini persediaan gitu ya, katakanlah persediaan. Kalau stoknya bertambah, kan berarti ngambil dari sini. Kalau stoknya bertambah, berarti dia negatif. Kalau stoknya berkurang, berarti dia mengalir ke sini. Maka dia, kalau stoknya increase in stock, berarti dia negatif. Kalau decrease in stock, dia gitu ya. Nah, jadi ini tolong difahami gitu ya. Nanti kita akan lihat apa sih pengertian-pengertian ini di dalam tabelnya itu sendiri seperti apa. Nah, ini adalah contoh Indonesia Energy Balance Table di tahun 2019. Di mana ini tempatnya?
Kalau misalkan ini adalah di publikasi ini Handbook of Energy and Economic Statistics Indonesia. Kalau kita lihat, nah di bagian kedua dari publikasi ini, Handbook of Energy Economic Statistics, tinggal download aja di websitenya ESDM. Mungkin ada yang terbaru, saya nggak tahu, mungkin udah terbit yang terbaru atau mungkin belum. Di bagian kedua itu ada namanya Energy Balance Table. Nah, ini barangnya yang satu halaman ini, tapi dia menggambarkan keseluruhan sistem penyediaan dan pemanfaatan energi di Indonesia. Satuannya di sini adalah satuan energi secara umum, barrel oil equivalent gitu ya. Ini satuan energi yang ada faktor konversinya. Bagaimana setiap jenis bahan bakar ini nanti konversinya ke dalam ini. Batu bara misalkan satuannya kan ton misalkan. Tapi kandungan energinya berapa? Berapa BOE dia? Barrel oil equivalent. Nah, kita lihat di sini. Primary energy supply. Di sini itu adalah jenis energinya. Mulai dari energi yang primer sampai kemudian di sini energi yang sekunder gitu ya. Ada listrik di sini, ada LPG di sini, ada fuel atau BBM di sini. Di sini ini udah energi sekunder, yang di sini masih energi primer gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ada blok pertama yaitu primary energy supply. Primary energy supply di sini. Yang di sini terdiri dari bermacam-macam. Ini adalah total, yang di atas ini adalah total yang di bawah ini. Produksinya berapa? Misalkan ya. Hydropower. Hydropower itu bentar, yang lebih sama hydropower misalkan. Dia itu produksi sekian gitu ya. 1000 barrel oil equivalent. Kalau hydropower dia nggak ada impor, nggak ada ekspor, ya dipakai di dalam negeri, stoknya nggak ada gitu ya. Nah, coba kita yang paling kelihatan itu adalah crude oil. Yang paling kelihatan, crude oil ada import, ada ekspor. Produksinya ada, positif. Ya, crude oil positif. Dia memproduksi sekian. Ya. Tetapi yang produksi ini itu kurang untuk feedstock dari kilang kita, maka dia import positif juga ya tadi, karena kita mendatangkan untuk energi ke negara kita, ke dalam wadah tadi, menambahkan ada produksi, terus kemudian ada import, ada ekspor juga, kita juga ekspor ternyata, walaupun lebih kecil gitu ya ininya. Ada stock change juga. Stock change-nya positif. Stock change-nya di sini positif, artinya dia masuk ke dalam primary supply, itu artinya stoknya sebenarnya berkurang gitu ya. Nah, ini kemudian kita coba lihat di crude oil sini. Ini kemudian ditotalkan di primary supply. Nah, kemudian dari semua ini itu kita perhatikan di crude oil ya. Dari supply ini kemudian ditransformasi. Transformasi tadi berarti dia masuk ke dalam, kalau crude oil berarti dia masuk ke dalam refinery. Dari dia minus, dari primary supply ini dia minus.
Nah, dia masuk ke refinery sini. Masuk di sini sejumlah ini. Ya, sejumlah ini. Ada on use-nya sekian. Nah, kita lihat crude oil. Crude oil ini tidak ada dia dikonsumsi dalam bentuk final. Ya, nol semua di sini. Kenapa? Karena crude oil itu primer. Nah, terus kemudian ini hilangnya kemana tadi? Yang masuk refinery segini itu hilangnya kemana? Itu keluarnya nanti dalam bentuk apa? Kita lihat di sini. Kita lihat di refinery di sini, itu adalah kemudian di sini kita lihat keluarnya dalam bentuk fuel. Ya, dalam bentuk BBM. Di fuel ini macam-macam ya, ada bensin, pertalite, dan lain sebagainya ya. Dan keluarnya dalam bentuk ini. Ada dalam bentuk LPG juga. Jadi kilang minyak itu selain menghasilkan BBM di sini, itu dia menghasilkan ini juga, menghasilkan LPG juga. Kita lihat misalkan listrik, ya, yang kita geluti saat ini itu electricity misalkan. Kita lihat electricity primary ya nol. Kenapa nol? Karena listrik kita itu apa? Bukan barang primer, tapi dia sekunder. Jadi dia di primernya sini primary supply-nya ya nol. Terus kemudian ke energy transformation. Ya. Energy transformation. Kita ke power plant di sini. Nah, disinilah masuknya berbagai macam energi primer tersebut yang negatif-negatif ini, terus kemudian positifnya keluar dalam bentuk listrik di sini. Misalkan listrik ada hidro, masuk dia negatif ya, masuk di dalam power plant. Solar PV ada walaupun kecil di sini. Yang paling banyak batu bara dia di sini. Batu bara dia masuk ke power plant di sini sekian. Kemudian keluar dalam bentuk listrik. Nah, ini sangat dasar gitu ya. Ini sangat dasar. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Pak. Ya. Nanya Pak. Ya, silakan. Untuk neraca itu kan biasanya seimbang ya Pak. Ya. Jadi kalau ini neraca ini dia nolnya itu pasti satu garis ya Pak. Misalnya, maaf Pak, kalau misalnya contohnya kayak batu bara Pak, berarti ini kalau seandainya ditotalkan yang bol ini semua pasti seharusnya nol ya Pak, gitu ya Pak? Harusnya nol. Benar Makanya gitu di sana ada statistical difference. Ada yang disebut statistical difference. Coba kita lihat. Karena ada yang positif, ada yang negatif. Kalau totalnya harusnya nol. Nah, nolnya itu di mana? Kalau ada yang beda, itu ada statistical discrepancy di sini. Ini itu kalau di sini nol berarti ini pencatatannya udah firm gitu loh, pencatatannya udah bagus. Apa Ya. tampilannya? Kenapa? Tampilannya nggak berubah Pak, baru masih tampilan tim Pak. Sebentar. Sudah kelihatan? Atau masih Teams? Sudah Pak. Sudah. Kita coba lihat tadi ya. Nah, kita lihat di sini
itu mengapa terus kemudian di sini ada yang namanya statistical discrepancy. Ini untuk apa? Untuk memastikan jumlahnya itu 0 tadi seimbang. Kalau di sini sudah 0, sudah 0, sudah 0, sudah betul gitu ya. Nah, misalkan di sini ada jumlah ini, itu sebenarnya dia pencatatannya nggak sesuai gitu ya. Yang dilaporkan, terus kemudian yang dilaporkan disuplai, terus kemudian yang dikonsumsi sekian, kok beda gitu ya. Kok beda? Ya saya nggak tahu bedanya itu di mana hilang di mana gitu kan, atau nambah berapa. Tetapi di sini itu untuk memfasilitasi agar 0 totalnya, maka dia di sini ada statistical discrepancy gitu ya. Mungkin saja di sini nolnya itu ya termasuk juga own use dan losses itu ya, di sini juga termasuk di sini gitu ya. Ketika kita menambahkan semuanya itu termasuk di sana. Oke, ada lagi sebelum saya teruskan? Ya, coba saya teruskan. Ini yang tadi yang terus kemudian ada conversion factor ya. Ada conversion factor. Apa tujuannya? Ya, hanya untuk mengubah menjadi satu satuan yang sama seperti itu ya. Untuk menjadi satu satuan yang sama. Kenapa? Karena ini jenis energinya macam-macam. Nah, diubah menjadi sebuah satuan yang sama, satuan energi yang di sana disebut barrel oil equivalent atau BOE. Terus kemudian kita coba lihat definisi Bayero-nya ya, Bayero-nya. Total primary supply, energi supply itu adalah domestic production plus import ya, plus import. Kenapa plus? Tadi kita sudah terangkan bahwa plus itu karena kita menambahkan di sebuah kotak tadi primary supply plus domestic production plus import minus export minus bunker and plus atau minus stock change. Kenapa plus atau minus? Karena yang tadi bisa panahnya ke sana atau bolak-balik gitu ya. Nah, biasanya di sini ini data on bunkers and stock change ini nggak tersedia biasanya. Nah, production itu apa? Production itu refer to the total gross primary energy product yang diekstrak dari bumi from the earth. Import refer to the energy obtained from other countries. Nah, ini dia not including in energy transit. Terus kemudian export refer to the energy sold to the other countries. Nah, ini pengertian ini saja ya. Domestic supply itu adalah indigenous production ditambah dengan import, dikurangi ekspor, dikurangi international marine bunker, terus kemudian dikurangi international aviation bunker. Bunkernya ada dua ya, marine kapal internasional atau aviation gitu ya. Ditambah plus minus stock change di sini. Terus kemudian nah ini yang di ini tadi. Bunkers itu apa? Is the energy consumption for international shipping. Supply to international ship for all ship bearing any flag. Jadi energi itu digunakan oleh pesawat-pesawat atau kapal-kapal internasional gitu ya. Jadi memang dipakai gitu ya, keluar, makanya dia minus gitu tadi. Stock change itu apa? Itu difference between the stock in the beginning and the end of the year. Stock decrease in energy balance is shown by positive. Kalau stoknya decrease tadi, stoknya decrease berarti dia mengalirnya ke sini gitu ya. Yang stoknya berkurang
berarti dia mengalirnya ke sini, artinya dia positif. Ya, itu ini saja gitu kan. Makanya gambar ini itu hanya untuk memudahkan ilustrasi saja. Nah, ini definisi-definisi tinggal dibaca gitu ya. Transformasi itu apa? Transformasi refer to transformation process of primary energy into final energy. Inputnya has a negative sign, while the production has a positive sign. Kita lihat lagi contoh di sini tadi ya. Input misalkan, input dari sebuah power plant di sini. Maka dia negatif. Ini negatif artinya apa? Dia input ke power plant-nya. Negatif. Wind dia negatif. Biomass dia tidak tercatat ini atau kecil sekali gitu ya. Terus kemudian coal di sini ada gitu ya, negatif. Natural gas negatif. Fuelnya, BBM-nya negatif, diesel misalkan, HSD misalkan di sini. Terus kemudian keluarnya positif di sini dalam bentuk apa? Dalam bentuk listrik gitu ya. Jadi definisi yang di sini tadi seperti itu. Pak, boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Yang bunkers itu bedanya sama ekspor apa, Pak ya? Apa bunkers itu artinya energinya langsung dipakai untuk kapal dan ataupun pesawat untuk mengangkut energinya itu, Pak? Terus di neraca tadi bunkers yang mana, Pak ya? Apa kok nggak paham apa termasuk yang di kategori apa, Pak? Bunkers di neraca. Nah, kalau yang di sini itu tadi disebutkan harusnya bunkers itu di sini. Kalau di publikasi ininya gitu ya, ini kan apa bunkers di sini kan ekspor sama di bawah ekspor sini. Bedanya apa? Bunkers ini langsung dipakai oleh pesawat atau kapalnya. Jadi bukan barang yang diangkutnya ya, bukan. Bahan bakar pesawat atau kapalnya gitu. Jadi bukan yang diekspor melalui kapal, bukan. Tapi yang dipakai oleh kapal itu kalau ngisi bensin, ngisi aftur. Kalau kapal transit di sini ngisi aftur, itulah bunkers. Nah, dan itu mungkin kecil gitu ya. Dan tidak di sini tidak di neraca ini yang di BPS itu kayaknya sepertinya ada, tapi di sini nggak dilaporkan. Mungkin ada alasan-alasan tertentu mungkin ya, alasan-alasan tertentu keamanan dan lain sebagainya, energi security biar tidak tahu tempat bunkersnya itu di mana, sehingga kalau misalkan perang gitu tidak diserang dan lain sebagainya. Mungkin alasan-alasan itu juga. Tapi itu tadi tempatnya adalah di mana? Tempatnya sebenarnya kalau di sini itu dibawa ekspor di sini, di primary supply di sini. Kita lihat di sini ya. Di sini memang tidak diperlihatkan. Di sini tidak diperlihatkan. Oke, ada lagi? Ayo saya teruskan. Berarti bunkers itu langsung ambil dari primary supply-nya, Pak ya sebenarnya. Jadi iya. Tapi itu sebenarnya perhitungannya saja sepertinya ya. Tapi itu dalam bentuk energi, bukan dalam bentuk crude oil, bukan kayak gitu. Dalam bentuk dalam bentuk bahan bakar. Tapi karena dia tidak melalui proses transformasi dan lain sebagainya, itu dianggap karena itu untuk international trading gitu ya, internasional ini, maka di sini. Dan di sini juga disebutkan bahwa data itu, nah, di mana tadi?
Ya. Di publikasinya ESDM ini juga udah di state di sini bahwa data on bunker and stock change are not available gitu loh. Data ini enggak tersedia. Ya mungkin ada gitu kan, tapi kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan energi balance table itu jumlahnya kita bandingkan misalkan dengan coal itu jumlahnya sangat sedikit gitu ya. Nah, kemudian nah kita lihat silakan dibaca sendiri nanti ya definisi on use and losses itu ya kita semua sudah tahu. Statistical difference total final energy consumption is the quantity of energy consumption by household, commerce, industry, and transportation sector as well as non-energy consumption. Non-energy consumption ini apa? Seperti yang sudah saya jelaskan, saya nggak tahu mungkin tahu di kuliah ini atau kuliah yang lain. Contohnya itu untuk pupuk. Dia sebagai bahan baku ya. Non-energy consumption itu dia sebagai bahan baku. Gas misalkan, natural gas tapi untuk bahan baku. Non-energy consumption refer to the energy consumption for non-energy uses. Jadi natural gas tapi bukan untuk energinya. Memang dia digunakan sebagai bahan baku untuk amonia atau urea dan lain sebagainya. Nah, tadi itu row-nya. Row artinya baris gitu ya. Ini kita ngomongin primary energy, energy transformation, own use and losses, final energy, terus kemudian final energy supply, ini final energy supply, final energy consumption, terus kemudian dibagi menjadi sektor-sektor di sini. Sektor-sektor ini juga setiap negara bisa saja berbeda. Ada negara yang India misalkan, ada agriculture itu berdiri sendiri di sini. Kalau di Indonesia enggak, agriculture masuknya di other sector. Ya, jadi walaupun berbeda, tapi enggak akan jauh berbedanya gitu ya setiap negara juga. Nah, kemudian each kolomnya, kalau tadi baris menunjukkan aktivitasnya. Kalau kolom itu merepresentasikan type of energinya, jenis energinya. Dimulai dari renewable, terus kemudian diikuti dari solid gitu ya, gas, terus kemudian liquid energy dan electricity. Maka kita lihat di sini dimulai dari renewable, terus kemudian solid, ada coal di sini, terus liquid, terus kemudian gas gitu ya, gas di sini. Ada terus kemudian ada electricity di sini, terus kemudian gas. Nah, kemudian, nah ini ada beberapa exercise untuk menambah pemahaman kita gitu ya terhadap konsep-konsep yang telah kita bahas tadi. Misalkan itu kan satu tabel tadi itu sudah bisa menggambarkan cerita dari awal sampai akhir tentang kondisi energi di Indonesia. Tidak hanya listrik ya, kita ngomongin energi, kondisi energi. Misalkan saya tanya berapa persen dari produksi batu bara yang diekspor. Nah, ini kan waktu kita awal-awal bahas gambar ini itu kan ini kan produksinya banyak gitu ya. Terus kemudian ini sebenarnya representasi energi balance table dalam bentuk gambar gitu ya. Tapi dari banyak tersebut
hanya sebagian kecil yang masuk ke pembangkit listrik, terus kemudian perbedaan stok di sini, terus kemudian, tapi sebagian besar diekspor. Nah, pertanyaannya adalah berapa persen dari produksi ini terus kemudian diekspor? Bagaimana cara membacanya di energi balance table? Nah, misalkan gini. Ini tadi energi balance table yang tadi contohnya. Primary energy supply. Terus kita ngomongin batu bara. Batu bara itu mana? Batu bara itu coal di sini. Kita lihat produksi batu bara berapa? Produksinya ini. Dalam bentuk bukan ton ya, ini satuannya adalah tadi 1000 BOE. Satuan energi sudah. Produksinya di sini. Terus kemudian importnya ada import dalam bentuk koks ini ya, untuk import ada import juga tapi kecil. Coal itu mungkin untuk coal jenis tertentu gitu ya, yang untuk industri baja misalkan. Terus kemudian ada ekspornya sekian. Nah, dari di sini kita sudah bisa melihat, oh produksinya sekian, yang diekspor sekian. Nah, jangan merhatikan minusnya ya, minus itu kan arah saja tadi. Ada ini yang keluar, ini ada yang masuk, tapi besarannya yang diproduksi sekian, yang ini sekian. Jadi 74% gitu ya. 74% dari coal production itu diekspor. Nah, itu bisa jawab. Pertanyaan itu bisa kita jawab dari energy balance table. Oke, kita lanjutkan. Dari total konsumsi BBM, berapa persen berasal dari impor? Kalau ini produksi ya. Dari total konsumsi BBM, berapa persen yang berasal dari impor? Nah, ini giliran teman-teman semua yang latihan. Sudah kelihatan ini di sini? Dari total konsumsi BBM, berapa persen yang diperoleh dari impor? Silakan dihitung. 91,1 Pak. 91,14. Dari mana itu? Dari 141.294 bagi 155 ya? Fuel, BBM kan fuel, gitu ya? Di sini, yang mana? Yang ini. Ya. Pertanyaannya gini. Oh, konsumsi ya, Pak? Konsumsi. Ini tadi ini BBM itu BBM-nya ini fuel. Ini BBM itu berapa persen dari konsumsi ini final consumption? %30,83. 30,83%. Dari mana itu? Dari 141 itu bagi 141 dibagi total. Ya? Oke. Nah, terus kemudian misalkan ada pertanyaan lagi, kita lihat pertanyaannya tadi apa. Kita nggak usah lihat semuanya. Berapa persen? Nah, ini yang kita ngomongin langsung aja ke apa yang kita bahas nanti. Berapa persen
efisiensi rata-rata pembangkit di Indonesia? Berapa persen efisiensi rata-rata? Kok hilang? Aduh, bentar. Ada. Tim saya lagi, mohon maaf, tim saya bermasalah. Saya live bentar, nanti saya masuk lagi ya. Sebentar. Apakah sudah kelihatan lagi? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Tadi di sini berapa persen, ini soal terakhir mungkin sebelum kita tutup kuliahnya, berapa persen efisiensi rata-rata pembangkit di Indonesia? Kalau kita lihat dari sini. Kira-kira ada yang caranya gimana gitu ya. Dari sini kita ingin melihat rata-rata efisiensi, bukan ini satu Indonesia ya, jadi rata-rata efisiensi pembangkit listrik di Indonesia itu berapa? Energi supply per transformasi kali Pak ya? Energi supply per transformasi enggak. Enggak gitu ya Pak. Nah, clue-nya saya kasih clue. Clue-nya adalah efisiensi itu apa? Efisiensi itu adalah output per input. Ya. Output per input. Oh, konsumsi. Apa 99,99, Pak? Enggak, bukan. Gedean. Power plant ya, power plant berarti row-nya power plant. Row-nya itu Yang di F. row power plant. Oh. Ya.
29, Pak. Benar nggak, Pak? Iya, sekitar segitu gitu ya. Ya, 29,03 ya. Eh, gimana caranya itu tadi? Saya nggak ini sih, saya nggak ngitung, cuma ya rata-rata power plant aja kan, misalkan power plant PLTU gitu kan 30-an% gitu ya. Gimana caranya itu tadi dapat angka seperti itu? 18110 dibagi 18110 yang ya, yang dibagi electricity ini ya, ya dibagi dibagi dengan 18110 itu ditambah dulu dengan 442777. Berarti dibagi berapa itu? oh ya selisihnya kan, berarti gini lah sebenarnya kan output per input gitu ya. Ya, Berarti 18110 dibagi gitu ya. dalam kurung. Dibagi sebenarnya penjumlahannya Ya, penjumlahan. ini tambah ini gitu ya. Ya, benar, Pak. Hidro masuknya berapa, ini masuknya berapa dan lain sebagainya sampai terus seperti ini. Nah, itu kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini sangat penting gitu ya. Konsep-konsep sederhana tapi ini nanti ke depan akan logika modeling kita di sana gitu loh. Logika modeling kita adalah bagaimana di energy balance table ini. Dan untuk analisis kebijakan, ketika kita misalkan nanti ada electric vehicle, berarti mana yang naik, mana yang turun gitu kan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini kuliah malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.